Pemilik gedung Terra Drone yang terbakar dan menewaskan 22 orang telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pemilik gedung mengakui bahwa gedung tersebut tidak dilengkapi dengan tangga darurat yang seharusnya menjadi fasilitas penting dalam penanggulangan bencana kebakaran. Kejadian kebakaran ini terjadi pada Selasa, 9 Desember 2025, sekitar siang hari. Api berasal dari ruang inventaris di lantai 1 yang menyimpan baterai lithium polimer, LiPo, yang sudah rusak. Baterai-baterai tersebut disusun secara sembarangan di ruang penyimpanan, dan salah satunya terjatuh, menimbulkan percikan api yang kemudian menyambar baterai lainnya yang masih layak pakai. Kebakaran pun dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh lantai gedung lainnya. Gedung Terra Drone yang terdiri dari 6 lantai menjadi tempat terjebaknya puluhan orang di lantai atas. Total korban tewas akibat kebakaran ini mencapai 22 orang. Korban-korban tersebut terjebak di dalam gedung yang dipenuhi asap tebal, yang berasal dari lantai bawah. Jalur evakuasi yang minim menjadi salah satu penyebab mengapa korban tidak bisa keluar dari gedung dan menyelamatkan diri. Banyaknya korban tewas menambah keprihatinan terkait kurangnya pengawasan terhadap keselamatan gedung tersebut. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan setelah kejadian ini. Polisi mendalami sejumlah hal terkait dengan izin mendirikan bangunan, IMB, dan sertifikat layak fungsi, SLF, gedung tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengungkapkan bahwa pemilik gedung sudah datang dan diperiksa pada 13 Desember 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami berbagai aspek terkait dengan kepemilikan gedung, pengawasan keselamatan, dan izin yang diberikan pada gedung tersebut. Robi menjelaskan bahwa penyidik juga meneliti aktivitas yang dilakukan penyewa gedung, PT Terra Drone Indonesia, terkait dengan upaya pencegahan dan pengawasan kebakaran. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, pemilik gedung mengakui bahwa gedung tersebut tidak memiliki tangga darurat, meskipun izin bangunan dan sertifikat layak fungsi telah keluar pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait dengan kelayakan dan perawatan gedung yang seharusnya memperhatikan keselamatan penghuni dan karyawan. Pemilik juga mengakui bahwa setelah gedung disewa oleh PT Terra Drone Indonesia, ia tidak lagi melakukan perawatan terhadap gedung tersebut dan menyerahkan urusan perawatan kepada penyewa. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya kelalaian dalam perawatan gedung dan penyebab kebakaran. Meskipun pemilik gedung mengaku tidak tahu-menahu mengenai perawatan gedung setelah disewa, polisi masih mencari bukti lebih lanjut untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian dalam kejadian ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk beberapa karyawan dan korban selamat yang berhasil keluar dari gedung saat kebakaran terjadi. Robi Heri Saputra menambahkan bahwa meskipun saat ini belum ada tersangka baru yang ditetapkan, polisi tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Penyidik masih mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memperkuat kasus ini. Di samping itu, polisi juga berencana untuk memeriksa saksi ahli untuk memberikan pandangan teknis mengenai kejadian ini. Saat ini, proses penyelidikan masih terus berlanjut, dan masyarakat berharap agar semua pihak yang terlibat dalam insiden tragis ini dapat mempertanggungjawabkan kelalaian yang telah menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kepolisian juga berkomitmen untuk mengungkap fakta-fakta yang ada demi memberikan keadilan bagi keluarga korban. Kebakaran di gedung Terra Drone ini menjadi perhatian besar, terutama terkait dengan pengawasan bangunan yang seharusnya memenuhi standar keselamatan yang ketat. Banyaknya korban jiwa mengingatkan kita akan pentingnya peraturan keselamatan yang harus diterapkan dengan ketat di semua bangunan, baik itu gedung perkantoran maupun tempat usaha lainnya. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.